Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Rizky Hidayatul Husna dari dengan nomor induk mahasiswa 192-177. Saya dari Fikih Muamalah kelas D yang didoseni oleh Bu Asna. Terima kasih. Ya, di sini saya akan langsung saja meringkas daripada materi-materi yang disampaikan oleh Bu Asna kemarin. Intinya dari sini adalah membahas mengenai fikih muamalah, asas-asasnya dan bagaimana konsep-konsepnya, seperti itu secara ringkasnya. Jadi Bu Asna kemarin menjelaskan bahwa fikih muamalah ini terbagi menjadi dua kan katanya, fikih dan muamalah. Lah, fikih ini sendiri adalah artinya adalah memahami atau memahamkan. Sedangkan muamalah itu sendiri berasal dari kata amalah, yang dari penjelasan Bu Asna kemarin bahwa ain di sini adalah panjang, amala yu'amilu muamalatan. Baik. Artinya daripada sini adalah saling atau berinteraksi. Intinya minimal dua orang yang melakukan amala itu sendiri. Baik. Aspek yang berkaitan dengan ruang lingkup muamalah itu adalah saling adanya kerja sama. Pastilah ya, muamalah itu artinya kan seperti apa tadi? Berinteraksi. Jadi antara satu dengan dua orang itu pasti saling bekerja sama. Entah bekerja sama dalam hal apa, yang intinya itu adalah dalam proses amalah. Jadi seperti jual beli, seperti pegadaian, seperti musyarakah, mudharabah dan lain sebagainya, itu adalah bidang yang spesifik dalam fikih muamalah ini sendiri. Intinya dalam prinsip ekonomi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada musyarakah, mudharabah, ijarah dan gadai dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu Bu Asna kemarin menjelaskan beberapa asas yang berkaitan dengan daripada fikih muamalah ini sendiri. Baik, fikih muamalah ini Bu Asna kemarin menjelaskan ada 9 asas yang berkaitan dengan fikih muamalah. Asas salah satunya adalah asas keadilan. Asas keadilan ini biasanya adalah intinya adalah asas keadilan. Jadi misalkan kita mengambil satu contoh adanya jual beli, karena muamalah ini salah satunya adalah aplikasinya adalah jual beli ya, seperti itu. Misalkan ada jual beli arus hadil. Jadi misal ini aja. Misal seseorang itu menjual pulpen ini seharga 2.000. Lah, pembeli daripada si penjual tadi ada yang kaya, ada yang biasa, ada rakyat yang biasa, dan juga ada mungkin golongan sultan lah ya, seperti itu. Namun pembeli itu tidak boleh, penjual itu tidak boleh menjual barang dengan harga yang berbeda antara si rakyat biasa dengan sultan itu tadi. Jadi harus sama, seperti itu. Misal ini harganya 2.000, tidak boleh dirubah menjadi 3.000 untuk orang yang kaya, dan tidak boleh dirubah menjadi 1.000 untuk orang yang miskin, kecuali dalam prinsipnya kita mengikhlaskan oleh sebagainya, itu berbeda ya. Intinya kita tidak boleh menjual si barang ini tadi dengan harga yang berbeda kepada jenjang masyarakat, seperti itu. Yang kedua adalah proses asas muawanah, yaitu asas tolong menolong. Jadi misalkan ada siswa yang butuh pulpen ini, itu adalah sebagai pembelinya, dan penjual sebagai yang menjual itu butuh pemasukan daripada yang dijualkan tadi. Jadi dari sini sudah saling tolong menolong ya, saling membutuhkan dan saling memberikan suatu tolong menolong, seperti itu. Baik, asas yang ketiga adalah antarudhoyin. Antarudhoyin ini adalah asas yang berkaitan dengan saling ridho. Jadi misalkan kalau kita membeli sesuatu, kita harus ridho dan pembelinya harus ridho, karena keridhaan makhluk ini juga bisa berarti ridho Allah, seperti itu. Jadi kalau kita ridho, insya Allah juga Allah itu ridho, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah asas musyarakah. Asas musyarakah ini adalah kerjasama yang saling menguntung. Jadi saling menguntung karena awal tadi asasnya, konsepnya adalah tolong menolong. Jadi harus saling menguntungkan. Jadi misal ini tadi ya, jual beli lagi. Kalau ada siswa yang beli ini, bang saya beli dong ini pulpennya. Oh iya dek, seperti itu. Jadi kan si adek tadi beli ini untuk keperluan sekolahnya, menguntungkan, dan si pembelinya, si penjualnya juga untung karena adanya laba daripada ini tadi, seperti itu.
Yang selanjutnya adalah asas manfaat. Asas manfaat ini adalah intinya harus bermanfaat. Jangan sampai apapun yang kita lakukan terkait muamalah itu tidak bermanfaat bagi orang yang kita interaksikan, seperti itu. Jadi karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Intinya kita harus bermanfaatlah ketika menjalankan muamalah itu sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah mugharrar, ya, adalah meniadakan gharrar. Intinya dalam suatu kerjasama, baik itu muamalah maupun gimana, namun dalam konsepnya kita dalam muamalah, maka kita harus saling meniadakan ya. Intinya seperti itu. Harus jelas. Misal kita beli pulpen ini, ya udah beli pulpen, berarti jelasnya kita membeli sesuatu dengan pulpen ini dengan uang kita gitu. Harus jelas ya. Saya kira harus jelas itu ya, penjelasannya ya intinya harus jelas. Dalam berinteraksi kita harus jelas, tidak boleh adanya riba dan lain sebagainya. Namun barang yang kita beli dan uang yang kita beli itu harus jelas asal mana dan itu halal atau haramnya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya adalah asas kebebasan berkontrak. Jadi ini tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis. Intinya seperti itu. Asas kebebasan berkontrak itu seperti apa sih ya? Asas kebebasan berkontrak itu seperti misal, kalau kita beli ini, bang, aku beli ini ya, tapi nanti kalau misalkan ada kekeliruan, aku kembalikan ya. Misal penjualnya bilang seperti itu, lalu pembelinya bilang gini, oh iya deh, nggak apa-apa, asalkan 1 kali 24 jam ya deh, gitu. Itu boleh ya, itu asas berkontrak ya, contohnya seperti itu. Namun tidak boleh menyalahi Al-Quran dan hadis. Jadi gini, bang, nanti ini aku kembalikan ya kalau terdapat kesalahan. Terus pembelinya bilang gini, oh nggak apa-apa deh, tapi ada ribanya. Lah itu nggak boleh karena mengandung unsur riba, sedangkan riba itu tidak diperbolehkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi antara si pembeli dengan si penjual, antara saling interaksi muamalah tadi, tidak boleh adanya konsep yang tidak jelas, atau tidak boleh boleh berkontrak ya, terserah kita berkontrak dalam muamalah, asalkan kita tidak boleh menyalahi syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Hukum syariat Islam intinya. Lalu asas musawah ini hampir sama dengan keadilan, namun konsepnya ini fokusnya lebih berbeda. Kalau asas keadilan itu lebih berfokus kepada objeknya, kalau asas musawah ini lebih berfokus pada subjek. Seperti itu. Yang ke-9, adanya asas kejujuran. Ya, ini sudah pasti mengerti. Kalau dalam muamalah itu sendiri harus adanya kejujuran. Basna kemarin bilang, intinya itu harus jujur ya, seperti itu. Karena muamalah ini, tentulah kejujuran itu adalah hal yang penting dan hal yang pokok menurut saya kalau dalam bermuamalah maupun dalam hal apapun gitu. Intinya seperti itu. Intinya Bu Asna kemarin menjelaskan bahwa dalam bermuamalah itu adalah mubah. Intinya dalam konsep muamalah itu adalah mubah, artinya diperbolehkan. Namun intinya kita tidak boleh menyalahi aturan syariat Islam yang di dalamnya. Intinya itu kita tidak boleh riba, tidak boleh melakukan batil yang tidak seharusnya. Dan yang paling penting dalam bermuamalah ini kita tidak boleh menyalahi adanya aturan syariat Islam. Seperti itu, karena kembali lagi adalah kita diperbolehkan dalam Islam dalam bermuamalah, namun jangan sampai kita menyalahi aturan syariat Islam, karena muamalah itu adalah suatu keringanan bagi kita karena diperbolehkan dalam Islam, dan jangan sampai kita menyalahi aturan Islam. Seperti itu. Baik, saya kira sudah cukup penjelasan rangkuman dari saya dari materi Bu Asna kemarin. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.